Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Restuadi dengan NIM 2003010061. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS Tamadun, yaitu memahami sedikitnya 3 materi dalam bentuk lisan. 3 materi tersebut saya mengambil materi Tamadun, Tunjuk Ajar Melayu, dan Gurindam. Langsung saja saya menjelaskan materi yang pertama, yaitu Tamadun. Tamadun itu berasal dari bahasa Arab, yaitu madna, yang berarti membangun suatu kota atau seseorang yang bermasyarakat mempunyai peradaban. Kata tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Maksudnya itu dengan kata tamadun, bermasyarakat akan menjadi lebih maju, karena dalam ajaran tamadun banyak nilai-nilai atau norma yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Tamadun juga mempunyai visi misi atau tujuan. Visi dari tamadun yaitu menjadi pusat riset tamadun Melayu Nusantara yang kokoh dan berpengaruh dalam riset dan pengembangan dalam masyarakat. Itu adalah visi dari tamadun. Visi dari tamadun itu juga bisa membangun universitas menjadi lebih baik, seperti itu. Terus misinya adalah pusat riset tamadun Melayu Nusantara membangun kemelayuan sebagai pusat riset yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti membangun dan mengembangkan peran Universitas Indonesia, khususnya dalam Tamadun Melayu Nusantara. Tamadun juga mempunyai tujuan. Dalam tujuan tamadun tersebut ialah menjadi pusat kajian tamadun Melayu Nusantara dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pusat center tentang kajian tamadun Melayu Nusantara baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, menjadi kerjasama dengan berbagai institusi seperti DIKTI, Kedutaan Negara Sahabat Malaysia seperti Filipina, Singapura, Vietnam, dan sebagainya, mulai riset antar negara maupun antar peneliti. Itu adalah materi dari tamadun. Materi yang kedua ialah Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu adalah sebuah bahasa khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri teladan untuk menyerahkan manusia ke hidup yang benar dan baik. Maksudnya itu Tunjuk Ajar Melayu ini akan mengajarkan sebuah bahasa khas untuk menjadi manusia-manusia menjadi dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kandungan Tunjuk Ajar ini berlandaskan ajaran-ajaran Islam dan norma-norma serta nilai-nilai dulu, atau disebut juga orang patut. Orang patut itu akan disebut juga sebagai orang yang berwawasan luas dan kaya pemahamannya pun luas. Dan ini contoh misalnya tercermin dari isi satu rangkap atau satu bait pantun seperti berikut. Apalah isi periuk besar di tanah menjadi nasi. Apalah isi Tunjuk Ajar, isinya syarah dan sunnah Nabi. Tunjuk Ajar juga mempunyai butir-butir. Butir-butir nilai yang menjadi kandungan Tunjuk Ajar seringkali bersandar kepada kenyataan atau pernyataan, seperti kata orang tua-tua, atau disebut juga seperti yang di atas tadi, orang patut, yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa orang patut itu memiliki wawasan atau pemikiran yang lebih. Tunjuk Ajar Melayu juga mempunyai penyebab dan pewarisan. Tunjuk Ajar seperti tradisional menggunakan 2 cara, lisan verbal dan lisan sri teladan. Penyebab dan pewarisan sri teladan dilakukan dengan perbuatan, tindakan, dan perilaku dalam perjalanan, dan
penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Berikut materi yang ketiga yaitu gurindam. Materi yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang merupakan suatu puisi Melayu tradisional dan berasal dari Tamil, yakni negara India. Gurindam ini dia merupakan jenis puisi lama. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari 2 baris. Di dalam satu baitnya, pada baris pertama akan menyatakan tentang perbuatan, dan yang ada baris kedua merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Gurindam-gurindam ini bagi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ismail Hamid, menyatakan bahwa gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit, walaupun berasal daripada bahasa asing, tetapi dalam perkembangan puisi Melayu. Yang kedua, menurut Raja Ali Haji. Yang menurut Raja Ali Haji seperti yang kita kenal adalah gurindam 12, yang pernah kita dengar sehari-hari di radio atau di mana. Yang kedua, menurut para Raja Ali Haji, yaitu gurindam itu ialah perkataan bersajak akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan suatu pasangannya sahaja. Gurindam memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari gurindam ialah gurindam memiliki 2 baris atau 2 buah pada setiap baitnya. Setiap baris terdapat 10 atau 14 kata. Terus pada setiap baris memiliki rima maupun saja AA, BB, CC, DD dan seterusnya. Isi kesimpulan yang terakhir adalah isi kesimpulan, maksud, bentuk, nasihat, filosofi atau sebagainya. Dan ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam gurindam. Yang pertama, ada nilai moral kehidupan manusia dengan diri sendiri. Yang kedua, ada nilai moral kehidupan manusia dengan orang lain. Yang ketiga, ada kehidupan manusia dengan Tuhan. Demikian penjelasan 3 materi saya tersebut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.